Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil mursalin afsahu min nutqin bid-dad wa 'ala alihi wa ashabihi alladhina nasharu mirathun nubuwwah wal hidayah wad da'wah fi masyariqil ardi wa magharibiha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tiada kata atau kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali kalimat syukur, yaitu alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita berlimpah-limpah nikmat, yang diantaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat sempat. Yang mana dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa risalahnya kepada kita dan yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Para jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan tadabbur kita dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22 sampai ayat 23 yang kami beri tema merenungi takdir, menjalani hidup dengan ridha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab atau lauhul mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Setiap helaan napas, setiap jejak langkah, setiap tetes air mata, setiap tawa bahagia, semuanya telah tertulis dalam catatannya. Tak ada yang terjadi di luar kehendaknya, tak ada yang luput dari ilmunya. Maka mengapa harus gelisah menghadapi takdir? Mengapa harus meratap atas apa yang telah hilang? Bukankah segala yang datang adalah ketetapannya dan segala yang pergi adalah bagian dari rencananya? Hidup adalah lembaran yang telah tertulis, bukan untuk disesali, tapi untuk dijalani dengan keyakinan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menetapkan sesuatu kecuali dengan hikmah. Dan setiap ujian selalu mengandung pelajaran bagi hati yang mau merenung. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian itu agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darimu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri sendiri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Betapa sering hati kita gundah, menyesali masa lalu, meratap kehilangan, padahal takdir telah ditetapkan sebelum kita mengenalnya. Dan betapa sering kita terlena, terbuai oleh kenikmatan dunia, hingga lupa bahwa semuanya hanyalah titipan sementara. Janganlah larut dalam kesedihan atas apa yang telah hilang, karena ia pergi sesuai kehendaknya. Janganlah terlalu bangga dengan apa yang didapat, karena itu pun hanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Lapangnya hati ada pada ridha, bukan pada banyaknya harta, bukan pada tingginya kedudukan, tetapi pada keimanan bahwa segala sesuatu adalah miliknya. Maka biarlah hati ini tenang, menerima takdir dengan sabar, mensyukuri nikmat dengan rendah hati, karena di balik setiap ketetapannya ada rahmat yang belum kita mengerti. Bersama Al-Quran meraih hati yang tenang. Al-Quran mengajarkan kita untuk berserah, bukan pasrah tanpa usaha, tetapi yakin bahwa setelah ikhtiar, Allah lah yang menentukan hasil terbaik. Maka jangan takut menghadapi masa depan, jangan terus meratapi masa lalu. Hiduplah dengan ridha, karena ketenangan sejati bukanlah dari apa yang kita miliki, tetapi dari keyakinan bahwa segala yang terjadi adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan hati kami lapang dalam menerima ketetapan-Mu. Jadikan kami hamba yang bersyukur dalam nikmat-Mu dan bersabar dalam ujian-Mu. Ajarkan kami untuk selalu ridho dengan takdir-Mu, agar hidup ini terasa ringan dan jiwa ini selalu tenang dalam kedekapan kasih sayang-Mu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan du'afa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.